Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga cinta, semoga damai, semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya di atas para murid dan tentu bagi kita semua, bagi dunia, dan bagi gereja. Dan pada hari ini, gereja mengundang kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang boleh kita renungkan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan perayaan Hari Raya Pentakosta. Dan sesungguhnya renungan Hari Raya Pentakosta dan pada hari raya hari-hari Minggu selanjutnya pada bulan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa membaca di majalah komunikasi Keuskupan Bandung. Dan semoga renungan selama hari Minggu selama bulan Juni ini memberikan inspirasi bagi kita. Saudara-saudari, pada Hari Raya Pentakosta ini, saya memilih tema mereka berbicara dalam bahasa roh dan bersaksi dalam tuntunan roh. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Hari Raya Anugerah Roh Kudus kepada gereja. Hari lahirnya gereja. Gereja telah diadakan oleh Allah sendiri untuk menyatukan semua orang yang terpanggil dalam satu iman kepada Kristus, Sang Penebus yang akan menuntun dan membawa semua orang pada keselamatan. Sebab Allah menghendaki semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perayaan Pentakosta yang kita rayakan ini awalnya merupakan satu pesta panen bangsa Yahudi. Kita bisa lihat di Keluaran bab 23 ayat 16. Yang diadakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Tujuan dari pesta itu adalah untuk memperingati penyelesaian panen gandum yang mempunyai kaitannya dengan perjanjian antara Allah dan manusia melalui Musa yang diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, di mana umat pilihan menerima perjanjian hukum. Ya, kita dengar bahwa perjanjian hukum Taurat yang tertulis dalam bentuk loh batu yang kita kenal sebagai perjanjian 10 perintah Allah.
Dan selanjutnya, perayaan Pentakosta yang kita rayakan saat ini dijelaskan melalui bacaan pertama. Ya. Kita mendengar dalam Kisah Para Rasul tentang bagaimana Pentakosta atau hari ke-50 yang pertama kali dikaitkan dengan perayaan orang Yahudi yang dihubungkan dengan Roh Kudus. Pentakosta dengan turunnya Roh Kudus memberi suatu hukum baru yang bukan lagi terpahat indah di sebuah loh batu seperti yang terjadi di Gunung Sinai yang diberikan kepada Musa. Tetapi hukum baru yang ditanam dalam hati dan jiwa manusia, yaitu hukum cinta kasih Allah bagi manusia. Kita mendengar hal ini sangat menarik. Jika kamu mengasihi aku, maka Allah akan mengasihi kita semua. Jika pada perjanjian pertama Allah menyatukan manusia dengan perjanjian kesetiaan dalam 10 perintah Allah, maka melalui Pentakosta turunnya Roh Kudus, Allah mengadakan perjanjian baru melalui hukum baru, yaitu hukum cinta kasih. Hukum yang akan mempersatukan kembali Allah dan manusia. Nah, oleh karena itu, melalui perayaan Pentakosta hari ini, apa yang bisa kita maknai sebagai tuntunan hidup keberimanan kita? Pertama, perayaan Pentakosta mengingatkan kita kembali akan kasih Allah bagi manusia, di mana melalui misteri Paskah, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Dari Yohanes bab 3 ayat 16. Melalui kelahiran gereja, semua orang dipanggil untuk disatukan dalam satu kawanan yang dipimpin oleh satu gembala yang baik, yaitu Kristus sendiri. Yang kedua, Santo Paulus dari melalui bacaan kedua kepada jemaat di Roma hari ini, kita diingatkan kembali akan perjanjian kita dengan Allah melalui pembaptisan kita dalam air dan Roh. Perjanjian itu adalah agar kita hanya setia kepada Allah yang esa, yang oleh Santo Paulus berkata bahwa jika kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, maka Roh Allah tinggal di dalam kamu dan kamu adalah milik Kristus. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Dari Roma bab 8 ayat 9 dan 14. Yang ketiga, melalui bacaan Injil, Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi umat manusia agar semua orang dipanggil menjadi saksi Injil. Saksi-saksi yang dipenuhi dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi pembawa kabar sukacita Injil dan menjadi pelaku firman atau Injil yang hidup. Pelaku firman adalah pelaku akan kebenaran Allah dan hidup di dalam kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah agar semua orang hanya mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Dalam Injil hari ini, Yohanes bab 14 ayat 15. Dan yang keempat, perayaan Pentakosta adalah perayaan karunia. Mengapa? Di mana Allah mencurahkan berbagai karunia bagi manusia. Ya, kita sudah melewati novena 7 hari. Kita novena 7 karunia Roh Kudus. Allah mencurahkan berbagai karunia bagi manusia, agar manusia mampu berbicara dalam banyak karunia Allah untuk mengungkapkan bahasa kasih Allah, yaitu bahasa cinta. Bahasa cinta inilah yang memampukan manusia untuk hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan setiap orang yang hidup dalam karunia Allah dibimbing oleh Roh untuk mampu menghasilkan buah-buah Roh. Dan apa itu buah-buah Roh yang kita bisa baca dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Pertama, buah-buah Roh adalah kasih. Lalu selanjutnya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Semoga perayaan Pentakosta hari ini, saudara-saudari, memberikan sukacita bagi kita, bagi gereja, dan bagi seluruh hidup
keberimanan kita. Sehingga kita yang sudah menerima karunia Roh Kudus terus diperbaharui oleh Roh Kudus, hidup di dalam Roh, dibimbing oleh Roh, dan kita semua disucikan oleh Roh Allah. Sehingga kita boleh mengasihi Allah dengan sepenuh pikiran kita, sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh raga kita, dan sepenuh kekuatan kita. Tuhan Yesus memuduskan kita hari ini, memberkati kita, dan memberikan kita kuasa dan cinta yang sejati untuk senantiasa hidup selalu di dalam Roh Allah. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.